بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini pada Sabtu tanggal 20 Juni 2025 yang bertepatan dengan tanggal berapa? Muharram 24 Muharram, Sabtu 19 per 20 Pak. Oh 19. 19 Juli 2025 bertepatan dengan 24 Muharram 1447 Hijriah. Kalau kita lanjutkan pada dalil yang keempat dari pembahasan bab yang sebelumnya atau bab yang telah kita bahas telah kita masuk pembahasannya pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu bab 9, bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab menyembelih binatang untuk selain Allah. Bab menyembelih binatang untuk selain Allah kita sudah bahas sampai dalil yang ketiga. Insyaallah kita masuk pada malam hari dalil yang keempat. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Al-Muallif rahimahullah berkata, Tariq bin Syihab rahimahullah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab." Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada lagi yang masuk neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ada dua orang yang melewati sekelompok kaum atau sekelompok orang yang memiliki berhala. Kaum tersebut tidak memperbolehkan seorang pun untuk melewati berhala tersebut sampai dia mempersembahkan sesuatu untuknya, yakni untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima qarrib. Maka mereka pun berkata kepada salah seorang di antara keduanya, persembahkanlah sesuatu untuknya, untuk berhala. Qal laisa 'indi syai'un uqarrib. Si laki-laki itu berkata, saya tidak memiliki sesuatu apapun untuk aku persembahkan. Qalu lahu, mereka berkata lagi kepadanya, qarrib walau dzubaban. Persembahkan kepadanya walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Kemudian orang tersebut mempersembahkan seekor lalat kepada berhala itu, maka mereka pun mempersilahkan dia melanjutkan perjalanannya. Pada khalan nar, kemudian ya akhirnya orang tersebut ya masuk neraka. Pada khalan nar. Ya. Artinya di sini setelah dia melakukan perbuatan mempersembahkan sesuatu untuk berhala itu, ya, dan itu adalah amal yang terakhir, kemudian menyebabkan dia masuk neraka. Ya. Wa qalu lil akhar, kemudian kaum tersebut berkata kepada yang lainnya, yang satu lagi, qarrib, persembahkan untuk berhala itu. Faqal, laki-laki yang kedua ini menjawab, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan mempersembahkan ya sesuatu apapun untuk siapapun selain Allah. Ya. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Lalu mereka pun memenggal kepalanya, kemudian dia pun masuk surga. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum. Kisah ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, ya. Di antaranya oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam bab atau kitab Zuhud, ya. Dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi
dalam kitab Syu'abul Iman, dan Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, sampai kepada Thariq bin Syihab. Ya, sanadnya sampai kepada Thariq bin Syihab rahimahullah, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya, ini periwayatan yang sahihnya atau sanadnya seperti ini. Ya, bahwa riwayat ini ya mauquf sampai kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Adapun di sini dalam matan ya yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bahwa kisah ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kekhilafan beliau. Ya, kekhilafan beliau. Yang sahih ya adalah sebagaimana yang termaktub dalam riwayat para imam tadi. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abu Nuaim, Al-Imam Al-Baihaqi ya dan yang lainnya, bahwa riwayat ini ya mauquf. Ini perkataan sahabat. Ini perkataan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, bukan marfu' atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun terkait status periwayatannya, maka dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi statusnya sahih atau tidak sahih. Apakah sampai kepada Rasulullah? Maka yang sahih tidak sampai kepada Rasulullah. Itu hanya sampai kepada sahabat Salman Al-Farisi, dan itu disebut dengan hadis mauquf. Hadis dilihat dari sanadnya atau sampai kepada siapa sanad itu sampai, maka ada tiga. Ada marfu' sampai kepada Rasulullah, ada mauquf sampai kepada sahabat, ada maqtu' sampai kepada tabi'un. Gitu ya. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa kemungkinan kisah ini termasuk kisah-kisah Israiliyat yang didengar oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari para pendeta. Ya, tatkala beliau masih beragama Nasrani. Karena Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang diberikan umur yang panjang. Hidup sejak zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kita ketahui ma'ruf cerita kisah beliau radhiyallahu anhu tentang kisah perjalanan beliau dalam mencari kebenaran dari satu pendeta ke pendeta lainnya, sampai kemudian sampai diutusnya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun mendatangi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi wallahu alam ya, meskipun secara sanad bahwa hadis ini mauquf, ini hanya sampai kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, hanya saja hukum kandungan dan maknanya adalah marfu'. Ya. Hukum kandungan dan maknanya adalah marfu'. Jadi dalam ilmu hadis itu ada istilah hadis mauquf, tetapi secara hukum ya itu bisa dihukumi marfu'. Di antara cirinya adalah berkaitan dengan masalah surga dan neraka. Ya, ketika seorang sahabat berkata ya tentang suatu hukum yang berkaitan sesuatu hukum yang tidak mungkin sahabat itu beristihad. Ya, seperti masalah hukum surga dan neraka. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis mauquf yang seperti ini memiliki hukum marfu'. Memiliki hukum marfu'. Ya, artinya levelnya sama dengan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi terlebih lagi di sini ada bagian yang menyebutkan vonis surga dan neraka bagi tokoh atau pelaku dalam kisah ini. Ya. Yang mana vonis surga dan neraka tidak mungkin diketahui secara pasti kecuali dengan wahyu. Ya, kecuali dengan wahyu. Ya, wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan status riwayat dan bagaimana kita memahami. Ya. Baik. Berikutnya faidah-faidah hadis.
yang bisa kita ambil di antaranya yang pertama, bahwa yang menjadi patokan atau yang menjadi standar bukanlah kuantitas ataupun kualitas sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala. Artinya apa? Ya, bukan yang menjadi standar kuantitas, misalnya berkurban 1, 2, 3 atau setengahnya atau 1 dan seterusnya ya. Bukan masalah bilangannya 1 atau 2 atau 3, sedikit atau banyak ya, ataupun kualitasnya. Apakah itu seekor unta, apakah itu seekor sapi, ataukah kambing, ataukah ayam. Bukan itu yang menjadi standar atau patokan ya, yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi yang menjadi standar patokan adalah ketika seorang mempersembahkan sesuatu ya, kurban, itu adalah ketundukan hati orang tersebut untuk taqarrub dan tunduk kepada berhala tersebut ya, atau yang dia persembahkan sembelihannya itu. Jadi walaupun hanya seekor lalat ya, tetapi ini bisa terjatuh dalam perbuatan syirik karena adanya ketundukan hati untuk mendekatkan diri dan tunduk kepada berhala atau selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, jika mempersembahkan seekor lalat, yang mana kita tahu bahwa seekor lalat ini adalah hewan yang kecil, menjijikan, ya. Ini bisa menyebabkan masuk neraka. Maka apalagi hewan yang lebih daripada seekor lalat, apalagi pilihan, ya, pilihan atau hewan yang terbaik. Seekor lalat saja, hewan yang menjijikan, yang membawa kotoran, membawa penyakit, ya, ketika dipersembahkan untuk selain Allah, ini bisa menjadi sebab seorang masuk neraka. Apalagi hewan pilihan, apalagi hewan terbaik, yang lebih berharga, yang lebih besar daripada itu. Kemudian faedah yang ketiga, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tokoh yang mempersembahkan lalat itu ya untuk berhala tersebut mengatakan, apalah artinya seekor lalat? Ya, ketika diingatkan oleh temannya, ya, ia mengatakan, apalah artinya seekor lalat? Ya. Padahal sudah diingatkan oleh sahabat yang satunya lagi, ya, dengan mengatakan la nusyriku billahi syai'a. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi dia mengatakan, apalah artinya seekor lalat. Ya. Artinya di sini ada bentuk meremehkan kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena dia menganggap ya yang dia persembahkan itu hanya seekor lalat. Maka disebutkan dalam riwayat bahwa orang tersebut hanya mengibaskan tangannya, kemudian dia menangkap lalat tersebut. Ya. Yang mana itu menjadi awal kebinasaan. Sesuatu yang tampak sepele, sesuatu yang tampak kecil, tapi berakibat penyesalan. Ya. Maka jangan sampai kita menyepelekan perkara kesyirikan. Ya. Jangan sampai kita menyepelekan kesyirikan dengan melihat itu adalah syirik kecil misalnya. Ya. Kesyirikan walaupun kecil tetap dia adalah dosa besar yang lebih besar daripada dosa besar lainnya selain syirik. Ya, jangan disepelekan. Ya. Jangan diremehkan. Kenapa? Karena kesyirikan ini berkaitan dengan hati yang tunduk kepada selain Allah. Ya. Kesyirikan ini adalah perkara yang berkaitan dengan ketundukan hati kepada selain Allah. Sedangkan seorang mukmin, seorang muwahhid, ketundukan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ucapan orang yang kedua, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk siapapun selain Allah. Di sini ada dua penekanan. Ya. Sesuatu apapun, syai'an, untuk siapapun, li ahadin, untuk siapapun.
min dunillah, selain Allah. Ini menunjukkan keteguhan dan kekokohan imannya, ya, menunjukkan keteguhan dan kekokohan tauhidnya. Di sini menggunakan dua lafaz umum, ya, terkait dengan jenis yang akan dipersembahkan. Ma kuntu liuqariba syai'an, berarti jenis yang akan dipersembahkan. Terkait dengan jenis yang akan dipersembahkan, apapun itu, ya, dan terkait dengan, ya, tujuan untuk siapa dipersembahkan, itu li ahad, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa orang pertamalah yang menolak berbuat syirik. Kalau dalam riwayat ini, orang yang pertama yang melakukan kesyirikan, yang kedua yang menolaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan terbalik, yakni yang pertama adalah orang yang menolak kesyirikan. Jadi yang dibunuh adalah yang menolak untuk berkurban lalat untuk berhala tersebut, ya. Sedangkan orang yang kedua, ya, yang selamat, ya, itu yang sudi, yang mau mempersembahkan lalat untuk berhala. Kemudian yang kelima, lafaz riwayat, dia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat, faqarraba dubaban, fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Ini orang yang pertama tadi, ya. Lalu dia pun mempersembahkan seekor lalat, maka mereka pun melepaskan dia untuk meneruskan perjalanannya. Dia pun masuk ke dalam neraka karenanya. Fadakhalan nar. Lalu dia pun masuk neraka karenanya. Kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada amal lain yang menyebabkan dia masuk neraka. Artinya tidak ada amal lain yang dia kerjakan setelah itu. Artinya amal itulah yang menjadi penutup kehidupannya, ya. Amal itulah yang menjadi penutup kehidupannya, yaitu mempersembahkan seekor lalat. Dan ini semakin memperkuat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi standar amal, ya, atau sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Tergantung apa? Akhirnya. Kalaulah seandainya orang ini, ya, melakukan amal sebelum melakukan amal soleh, atau mungkin dia bertaubat setelah itu, maka Allah Azza wa Jalla Maha menerima taubatnya. Tapi kemudian divonis dengan fadakhalan nar, lalu dia pun masuk neraka karenanya. Ini menunjukkan bahwa amal terakhir yang dia lakukan adalah berkurban untuk berhala itu, ya. Jadi selaras dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim, ya. Maka sering, ya, saya sampaikan kepada jamaah sekalian untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan, dikhatamkan dari dunia ini, ya, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar." Ya, barang siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, ini sifatnya umum, Pak. Sifat umum seperti ini boleh kita katakan. Tapi kalau individu-individu tertentu, nggak boleh kita pastikan dengan surga atau neraka kecuali yang telah datang penjelasannya dalam syariat. Rasulullah mengabarkan bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Dan para sahabat secara umum keseluruhan seluruhnya dijamin dengan surga. Ya. Adapun selain orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW atau dalil tentang kepastian masuk surganya, ya, maka tidak boleh kita pastikan. Tapi kita boleh mengatakan secara umum siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga umum. Ya. Dan siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk neraka. Ya. Nah, maka tuduhan bahwasanya ahlu sunnah itu sudah mengkapling surga, ini keliru. Ya. Nggak ada ahlu sunnah itu yang mengkapling surga. Sudah di apa? Kapling. Kapling itu apa maksudnya? Diklaim, di apa? Di booking. Nggak ada. Tapi yang jelas seorang muwahhid, seorang yang meninggal di atas Islam, di atas tauhid, dia akan masuk surga. Gitu. Adapun kepastian individu-individunya, ya kita tidak ada kepastian individu-individunya, ya. Ya, kita tidak memastikan seorang ahlul qiblah dengan surga dan neraka, surga atau neraka kecuali yang datang darinya. Makanya yang bisa kita katakan ketika seorang muslim meninggal, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, doa. Ya. Semoga Allah merahmatinya. Dan ini hanya boleh untuk siapa? Seorang muslim. Gak boleh untuk orang kafir. Orang kafir yang sudah jelas meninggal atas kekafiran, gak boleh didoakan dengan rahmat. Ya. Sampai bela sungkawa misalnya, doakan semoga istirahat dengan tenang, rest in peace, ya. Istirahat dengan apa? Damai. Gak ada damai orang kafir itu, ya. Dan itu ya jelas dalam syariat kita, ya. Kemudian di sisi lain, asar ini, ya riwayat asar ini adalah bukti akan keutamaan tauhid, ya, dan pahalanya yang besar. Karena laki-laki yang tadi enggan menyembelih untuk selain Allah akhirnya masuk surga. Yang enggan untuk berbuat syirik, akhirnya masuk surga. Ya. Jadi terkadang kehidupan di dunia ini, ikhwah sekalian, ya, kita melihat itu hanya dari kacamata pandang kita, keselamatan gitu ya. Ada orang-orang kafir yang hidupnya masya Allah, ya, penuh dengan kenikmatan dunia. Kemudian di sisi lain saudara-saudara kita kaum muslimin, ahli tauhid, diperangi, dibunuh dan seterusnya. Ya. Maka secara pandangan hakiki seorang mukmin, mana yang lebih baik? Bukan berarti kita membenarkan pembunuhan terhadap kaum muslimin, enggak. Ya. Dan itulah makna daripada bahwasanya kita beriman kepada seluruh takdir Allah Azza wa Jalla, yang baik maupun yang buruk dalam kacamata pandang kita. Ya. Selama seorang meninggal di atas tauhid, maka itulah kebaikan. Ya. Selama orang meninggal di atas kekufuran, itulah keburukan. Itulah apa namanya? Keburukan di atas keburukan. Ya. Pada hakikatnya kita di dunia ini ya hidup sangat sebentar sekali. Ya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Nah, kalau kita catat 60 tahun sampai 70 tahun, ya, berapa detik, berapa menit dibandingkan dengan ya. Maka kehidupan seorang mukmin adalah akhirat. Ya. Nah, baik. Kemudian kandungan bab. Ya. Yang pertama penjelasan tentang makna ayat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa ayat ini menjelaskan tentang bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Sebagaimana ini digabungkan dengan ibadah salat. Ketika salat dipersembahkan untuk selain Allah, maka perbuatan syirik pun demikian menyembelih. Jika dipersembahkan untuk selain Allah, maka juga perbuatan syirik. Ya. Kemudian penjelasan tentang makna ayat fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ini juga ayat yang menjelaskan tentang bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Maka jika ibadah tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Karena terkadang ikhwas sekalian, ada sebagian orang yang tidak memahami makna ibadah. Dia menyangka bahwa berdoa itu bukan ibadah.
Berdoa meminta kepada selain Allah itu bukan ibadah. Menyembelih untuk selain Allah itu bukan ibadah. Terkadang ada sebagian orang yang menyangka demikian. Ya. Maka harus kita pahamkan ketika dia terjatuh seperti itu kemudian tidak mengetahui hakikat ibadah, kita sampaikan. Kita sampaikan dalilnya. Oh, berdoa itu ibadah, bahwa menyembelih itu ibadah. Maka tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ini dalilnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Allah gabungkan, bandingkan ibadah menyembelih dengan salat. Salat ini adalah ibadah jasadiyah dan menyembelih ini adalah ibadah maliyah yang paling utama atau yang utama. Ya. Maka jangan berdoa kepada selain Allah, maka jangan menyembelih untuk selain Allah. Ya. Dan juga ya ayat fasalli li rabbika wanhar ya. Ini seolah-olah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bersyukur atas nikmat diberikannya telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu telaga Kautsar. Maka apa yang harus kamu lakukan? Fasholli li rabbika wanhar. Maka salat ada bentuk syukur kita atas nikmat Allah. Ya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ya, keluarga sehat dan seterusnya. Dan juga menyembelih juga bentuk syukur atas nikmat Allah. Makanya dalam syariat kita ketika seorang dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla karunia anak, diperintahkan untuk apa? Akikah. Itu juga menyembelih. Ya. Semakin besar nikmat, maka semakin besar kesyukuran. Anak laki-laki jumlahkan 2 ekor kambing, 1 pun boleh. Ya. Semakin besar nikmat, maka semakin besar bentuk kesyukuran. Ya. Maka jangan lupa terus kita istiqomah untuk sholat. Ya, sholat fasalli li rabbika wanhar. Dan ketika kita menyembelih, ya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kandungan bab yang ketiga, orang yang pertama kali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis di atas, yaitu dalil yang sebelumnya adalah orang yang menyembelih karena atau selain Allah, untuk Allah. Selain untuk menyembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairi la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, terus apa lagi? La'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man awa muhdisan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Ada 4 kelompok manusia yang dilaknat ya pada hadis dari yang ketiga. Ya. Dan menyembelih untuk selain Allah menempati urutan pertama. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa dosa menyembelih untuk selain Allah ini adalah dosa yang paling besar di antara 4 dosa yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Dan satu-satunya yang dihukumi dengan syirik besar. Adapun yang lainnya bukan. Ya. Orang yang melaknat orang tuanya, orang yang menyembunyikan pelaku kejahatan, dan orang yang merubah batas tanah. Ini bukan perbuatan syirik, tapi dosa besar. Dosa besar. Semuanya dosa besar. Yang pertama yaitu menyembelih untuk selain Allah, dosa besarnya adalah syirik. Plus syiriknya syirik apa? Besar. Ya, syiriknya syirik besar. Ya. Kemudian yang keempat, dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hal itu bisa terjadi jika dia melaknat kedua orang tua orang lain, ya, kedua orang tua seseorang, lalu orang itu balik melaknat kedua orang tuanya. Inilah bentuk laknat seseorang untuk apa? Orang tuanya sendiri. Ya. Makanya jangan mengata-ngatai orang tua orang lain, ya. Maka itu jika dilakukan ya sebagai bentuk melaknat orang tuanya sendiri, yakni menjadi sebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain karena perbuatan kita. Ya. Kemudian yang kelima, dilaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Itu orang yang memberikan perlindungan kepada seorang yang melakukan kejahatan yang harus diterapkan kepadanya hukum Allah Azza wa Jalla. Tapi dia sembunyikan, dia lindungi. Ya, dia
lindungi. Ini juga ya perbuatan dosa besar. Kemudian yang keenam, dilaknat juga orang yang mengubah tanda batas tanah, yaitu dengan ya mengubah tanda yang membedakan antara hak milik dia dengan hak milik orang lain dengan memajukan atau memundurkan. Ini juga termasuk dosa besar. Ya, dan ciri dosa besar adalah mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum dapati sebuah dosa kemudian dilaknat, ini menunjukkan atau ciri daripada dosa besar, ya. Kemudian yang ketujuh, ada perbedaan antara hukum melaknat orang tertentu dengan melaknat orang ahli maksiat secara umum. Dalam hadis ini melaknat secara umum atau individu tertentu? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Umum atau individu tertentu? Umum. Barang siapa, ya. Dalam syariat kita hukum umum dengan individu berbeda, ya. Contohnya seperti ini. Melaknat secara umum pelaku maksiat boleh, tetapi melaknat individu tertentu, ya, ini tidak boleh. Hatta orang kafir. Kenapa? Karena bisa jadi orang kafir itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dengan Allah berikan kepadanya hidayah sebelum dia mati, ya. Sebelum dia mati, ya. Boleh melaknat orang kafir yang sudah meninggal, tapi sebaiknya juga tidak dilakukan. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan kafir sudah cukup mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa demikian? Dianjurkan tidak juga melakukan? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sebagai seorang muslim untuk tidak menjadi seorang pelaknat. Dikit-dikit melaknat. Ya. Sab, ta'an, la'an. Ya. Sampai menuju individu tertentu, sampai presidennya dilaknat, sampai presidennya diapain? Dicela, ya, dicela di hadapan jamaahnya. Ini ta'an, la'an, orang yang banyak mencela dan orang yang banyak melaknat, ya. Sedangkan seorang muslim itu laisa bi ta'an walal la'an. Seorang muslim itu bukan orang yang suka banyak melaknat dan suka banyak mencela, ya. Kata-katanya kasar, kata-katanya penuh dengan umpatan. Ini bukan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada orang yang seperti ini, tinggalkan. Allah musta'an, ya. Walaupun gelarnya tinggi, ya, keturunan Nabi ataupun yang lain. Ya. Jadi, ya, untuk individu tertentu ini tidak dibolehkan untuk apa? Melaknat, ya. Kata orang kafir, apalagi muslim, ya. Maka penting kita memang betul-betul menjaga lisan, ya. Kalau kita terkadang lisan tidak terkontrol, ya. Maka Rasulullah mengatakan amsik 'alaika lisanak, ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan, ya. Ya, ucapkan ya, hadahullah misalnya, semoga Allah berinya hidayah, ya. Kalau ada teman kita lupa, diingatkan, ya, cukup doakan hadahullah, semoga Allah berinya apa? Hidayah. Kemudian yang ke-8, ada kisah agung dalam hadis ini, yaitu kisah seekor lalat. Baik. Untuk kisah seekor lalat ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya, atau pelajaran, ya. Yang pertama, besarnya semangat para pelaku kebatilan, ya, baik itu maksiat, khurafat, bid'ah ataupun kesyirikan, ya, yang mana mereka sangat teguh meyakini kebatilan. Mereka bersemangat untuk menularkan kebatilan yang mereka yakini kepada siapapun dengan cara apapun. Maka kita tidak boleh kalah dalam semangat untuk menyebarkan kebenaran, kebaikan, ya, walaupun hanya share, ya, share nasihat ustaz, share kajian, share perkataan para ulama, ya. Apalagi kita hidup di zaman media sosial. Ya, kita penuhi media sosial dengan kebaikan, semangat, ya, untuk mengisi, ya, atau menularkan kebaikan.
Di saat para pelaku kebatilan itu juga bersemangat. Ya, seperti dalam kisah ini, kisah ya, seekor lalat. Ya. Yang kedua, mulianya kadar penyembelihan atau persembahan atau sesajen syirik di sisi para pelaku kesyirikan. Ya. Karena ini menunjukkan ketundukan hati. Ada. Nah, foto. Baik. Yang kedua, mulianya kadar penyembelihan atau persembahan atau sesajen. Sesajen itu juga bentuk apa? Persembahan. Ya, persembahan untuk jin. Ya. Ini di mata para pelaku kesyirikan adalah sesuatu yang mulia. Ya. Sampai-sampai mereka tidak membutuhkan sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga. Yang penting dipersembahkan. Maka itu sudah jatuh kepada kesyirikan. Dan tentu para pelaku kesesatan seperti ini mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan. Dan syaitan target pertama atau target utama untuk menyesatkan manusia adalah bagaimana mereka terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Yang kedua, ketika kesyirikan nggak bisa, bagaimana terjatuh dalam perkara bid'ah. Jika bid'ah nggak bisa, bagaimana agar bisa terjatuh dalam perkara maksiat. Kalau level penyimpangan seperti itu, kesyirikan yang pertama, yang kedua bid'ah, yang ketiga maksiat. Ya. Lihat bagaimana mereka mengkhususkan patung, kuburan, atau situs-situs lainnya untuk diserahkan persembahan, sembelihan atau sesajen kepadanya. Ya. Ada sesajen, ada persembahan. Ya. Ini menunjukkan perkara ini mulia, ya, isi para pelaku kesyirikan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah seekor lalat ini, bahwa perkara kesyirikan adalah perkara yang serius dan besar bahayanya. Ya. Meskipun kesyirikan yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian manusia, ya, atau oleh mata manusia, ternyata dampak buruknya sangat besar. Seperti kisah laki-laki yang menganggap remeh dengan mempersembahkan seekor lalat. Padahal ini adalah perkara yang besar. Ya. Kisah-kisah orang terdahulu itu untuk kita jadikan sebagai pelajaran agar kita tidak terjatuh pada keburukan yang menimpa mereka. Ya. Hanya saja, ya, ketika perkara syirik ini adalah perkara yang serius dan besar, mirisnya, ya, kita dapati banyak orang yang meremehkannya. Bahkan sebagian dai, ya, sebagian juru dakwah, ya, yang meremehkan permasalahan-permasalahan syirik. Ya. Di sisi yang lain, mereka begitu awas, mereka begitu gencar, mereka begitu keras ketika mengingkari perbuatan-perbuatan dosa seperti zina, pencurian. Ketahuan ada orang mencuri, babak belur. Bahkan ada yang sampai dibakar, gebong, ya. Giliran ada orang yang meninggalkan sholat, santai. Padahal dosa meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i lebih besar daripada itu. Ketika ada orang yang berbuat syirik, sesajen dan seterusnya, santai. Dan ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, ada hal yang terbalik di dalam menyikapi penyimpangan. Seharusnya kita lebih tegas, ya, lebih keras pada penyimpangan dosa yang tingkatannya paling besar itu syirik. Ya. Bahkan, ya, tidak sedikit dai-dai yang menyuruh kepada tauhid, dai-dai yang menjelaskan tentang perkara syirik, dituduh dengan dai-dai yang memecah belah masyarakat. Allahul musta'an. Ya. Kemudian yang keempat, ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa agungnya tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
ya tauhid ibadah, dan juga tentunya tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Agungnya tauhid insya Allah. Kemudian kandungan bab yang berikutnya yaitu yang ke-9, masuknya orang tersebut ke dalam neraka dikarenakan mempersembahkan seekor lalat yang ia sendiri tidak bermaksud berbuat demikian, tapi ia melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan diri dari kejahatan para penyembah berhala. Baik. Ini perkara yang menarik juga untuk kita pahami ya ikhwah. Ya. Apakah orang ini melakukannya ya terpaksa atau tidak terpaksa? Ya. Ini ada penjelasan, ada perbedaan penjelasan pandangan para ulama. Ya. Apakah ini syariatnya orang terdahulu bahwasanya tidak ada uzur untuk paksaan, ataukah dia melakukannya karena terpaksa? Ya. Zahir dari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas mengesankan bahwasanya beliau rahimahullah tidak memberikan uzur kepada seorang yang melakukan kesyirikan karena terpaksa. Ini, ya, masuknya orang tersebut ke dalam neraka dikarenakan mempersembahkan seekor lalat yang dia sendiri tidak bermaksud berbuat demikian, tetapi ia melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan diri dari kejahatan para penyembah berhala. Artinya dia terpaksa, paham ya? Dia terpaksa melakukannya demi menyelamatkan diri dari pembunuhan. Ya. Zahir pernyataan Syekh di sini, ya, tidak memberikan uzur kepada seorang yang melakukan kesyirikan karena terpaksa. Zahirnya demikian. Namun pendapat yang benar bahwa ya terpaksa merupakan salah satu uzur. Keterpaksaan merupakan salah satu uzur. Ketika seorang dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, atau perbuatan syirik, perbuatan kufur, tapi hatinya beriman, maka dalam syariat kita, ya, itu merupakan uzur syar'i. Seperti kisah siapa? Sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ketika melihat ayahnya yaitu Yasir dan ibunya yaitu Sumayyah dibunuh, kemudian Ammar ya mengucapkan perkataan kufur tapi hatinya beriman. Ya terpaksa mengucapkan perkataan kufur itu, ya, tapi hatinya beriman. Maka tidak dihukumi atau dia mendapatkan uzur. Gitu. Tidak dihukumi kafir. Ini yang benar. Bahwasanya ya mukroh, dipaksa, merupakan salah satu daripada uzur dalam syariat kita. Ya, ya antum misalnya dibegal, ya. Kalau antum melawan, ya, kalau bisa melawan, tapi kalau nggak bisa, misalnya, ya, maksud saya apa misalnya? Bukan begal, bukan. Hah? Terus mau gitu? Artinya tidak, bukan. Yang sifatnya nyawa kita gitu maksudnya, ya. Kamu kalau mau selamat, ya, lakukan persembahan ini atau buatkan sesajen misalnya. Tapi kalau enggak, bunuh gitu misalnya, ya. Kemudian untuk melakukan terpaksa untuk menyelamatkannya nyawa. Gitu, ya. Maka itu uzur. Ya. Lah, lalu apakah umat terdahulu itu mendapatkan uzur seperti ini atau tidak? Ya, baik. Pendapat yang benar bahwa ketiadaan uzur karena paksaan hanyalah berlaku pada umat terdahulu. Artinya apa? Umat terdahulu itu tidak mendapatkan uzur ini. Artinya kalau dia diancam dengan bunuh, ya, kemudian dia melakukannya walaupun hatinya mengingkari, maka tidak ada uzur baginya. Umat terdahulu. Adapun umat ini diberikan uzur. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah tajawaza li'an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan dari umat ini
karena perbuatan salah, ya. Misalnya orang mengatakan anta abdi wa ana rabbuk. Anta abdi wa ana rabbuk, saking senangnya tunggangannya dan makanannya kembali, kemudian dia mengatakan anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hambaku dan aku Rabbmu. Ini perkataan yang salah, ya, karena saking bahagianya. Ini dimaafkan, ya. Kemudian nisyan, lupa, dimaafkan. Antum lagi puasa, minum, lupa, makan satu piring baru ingat, ya Mas Run. Pernah satu piring habis, enggak? Oh, rencana nggak bisa direncanakan itu, ya. Ini dimaafkan. Kemudian wa masukrihu alaih, dan sesuatu yang dipaksa, dimaafkan. Adapun umat terdahulu, ya, menurut pendapat yang benar itu tidak mendapatkan, ya, uzur ini lantaran dipaksa. Kalau dipaksa ya sudah, pilihannya tidak mau atau dibunuh, itu saja pilihan. Gitu, ya. Adapun umat ini, umat Rasulullah, maka keterpaksaan adalah salah satu uzur yang menghalangi dari divonisnya seseorang, ya. Apakah uzur untuk umat ini hanya berlaku pada perkataan atau juga termasuk perbuatan? Kisah Ammar bin Yasir itu apa? Perkataan atau perbuatan? Perkataan. Apakah uzur keterpaksaan pada umat ini berlaku umum untuk perkataan dan perbuatan atau hanya perkataan saja? Maka pendapat yang benar bahwa uzur keterpaksaan untuk umat ini berlaku umum, baik ucapan, berupa ucapan ataupun perbuatan. Kalau perbuatan berarti tadi seperti menyembelih, ya. Kalau ucapan berarti seperti, ya, misalnya ada Tuhan selain Allah, misalnya, atau mengakui bahwasanya, ya, Nabi Isa sebagai Tuhan, misalnya. Itu ucapan, kufur, ya. Kenapa bersifat umum? Karena dalil yang datang terkait dengan uzur karena paksaan atau ikrah ini bersifat umum tanpa membedakan antara perkataan dan perbuatan. Allah berfirman, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, ya, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Di sini sifatnya umum, ya, kekufuran baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Waktunya sudah ini, ya, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Biasanya kalau ibu-ibu itu kalau sudah habis apa, kok nggak selesai sih, gitu. Lama ibu-ibu, jadi yang cerita istri saya sendiri, kok nggak selesai, ya, karena ribut anak-anak, nangis dan sebagainya. Kita paham, ya. Kita pun membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.